Now we are watching Fund Accounting. Halo sahabat belajar yang pintar, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat untuk belajar akuntansi kan? Kali ini kita akan membahas tentang jurnal umum. Jika kemarin kita sudah membahas tentang jurnal umum yang ada di perusahaan jasa, nah kali ini kita akan membahas tentang jurnal umum yang ada di perusahaan dagang. Kita mengarah pada jurnal umum perusahaan dagang. Di awal sudah dikatakan bahwa ada beberapa perbedaan jurnal umum perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Perbedaan yang nyata yaitu adanya akun tambahan yang muncul pada perusahaan dagang. Di antaranya pembelian, penjualan, pengembalian barang, dan potongan harga. Yang pertama, pembelian barang dagangan terjadi apabila perusahaan membeli barang dari pihak lain, baik dalam transaksi tunai maupun kredit, untuk kemudian dijadikan persediaan yang akan dijual kembali. Untuk transaksi yang kedua, yaitu penjualan barang dagangan. Penjualan merupakan kegiatan menjual barang dagangan yang didapat kepada konsumen atau perusahaan lain dalam tunai maupun kredit. Untuk transaksi yang ketiga, yaitu pengembalian barang dagangan yang dibeli atau dijual. Pengembalian barang adalah dikembalikannya barang yang telah dibeli atau dijual karena adanya catat barang tidak sesuai pesanan atau alasan lainnya. Dan yang terakhir yaitu potongan atas pembelian atau penjualan, yaitu potongan harga penjualan ataupun pembelian yang didapat apabila melunasi pembayaran lebih awal dari termin utang atau piutang yang telah ditentukan di awal. Lalu, dalam perusahaan dagang dikenal ada beberapa metode pencatatan. Ada dua metode yang dapat digunakan dalam melakukan pencatatan atas transaksi yang terjadi. Yang pertama yaitu metode fisik atau periodik, dan yang kedua yaitu metode perpetual atau terus-menerus. Perbedaan antara kedua metode ini terletak pada pencatatan terhadap perkiraan persediaan barang dagangan. Jika perusahaan menggunakan metode fisik, pada waktu melakukan transaksi penjualan atau pembelian tidak dilakukan pencatatan pada perkiraan persediaan barang dagangan, tetapi dicatat pada perkiraan pembelian atau penjualan. Adapun jika perusahaan menggunakan metode perpetual, setiap perusahaan melakukan transaksi penjualan maupun pembelian langsung dicatat pada perkiraan persediaan barang dagangan. Nah, berikut beberapa akun yang akan muncul apabila menggunakan kedua metode tersebut. Ada perbedaan dari metode fisik dan metode perpetual, yaitu dalam pencatatan transaksi pembelian, pembayaran pembiayaan angkut pembelian, yang ketiga penjualan, retur pembelian plus potongan harga, retur penjualan. Yang pertama, pembelian. Untuk metode fisik, pembelian langsung dicatat harga pembelian dan dikredit utang dagang atau kas. Untuk metode perpetual, tidak dicatat sebagai pembelian tapi langsung dicatat dalam bentuk persediaan. Untuk yang kedua, yaitu pembayaran biaya angkut pembelian. Dalam metode fisik, beban angkut dicatat dalam beban angkut, dan untuk pembayaran kas, maka kas dikredit. Dan untuk metode perpetual, tidak dicatat sebagai beban angkut, tapi beban angkut mempengaruhi persediaan barang dagang. Untuk transaksi yang ketiga, yaitu penjualan. Untuk penjualan, perbedaan yang paling terlihat
yaitu tentang pencatatan persediaan barang dagang. Untuk metode fisik, persediaan barang dagang tidak dicatat, sedangkan metode perpetual dicatat, yaitu kas atau piutang dagang, kredit penjualan menurut harga jual, dan pencatatan yang kedua yaitu harga pokok penjualan dan persediaan barang dagang menurut harga pokok barang tersebut. Yang berikutnya, retur. Yang berikutnya, retur penjualan. Nah, di sini sama halnya dengan penjualan. Dalam metode perpetual dicatat akun persediaan barang dagang, sedangkan metode fisik tidak. Untuk akun yang selanjutnya, yaitu pembayaran utang dalam periode atau masa potongan. Nah, lalu bagaimanakah cara membuat jurnal umum? Caranya mudah. Pertama, tulis dahulu judul, yaitu nama perusahaan, keterangan jurnal umum, dan periode jurnal umum. Kemudian, buatlah tabel yang kemudian diisi keterangan tanggal, nama akun, referensi, dan yang terakhir kolom debit dan kredit. Untuk lebih jelasnya, kita langsung menuju ke latihan soal. Untuk soal, buatlah jurnal umum atas transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dagang Kelvin menggunakan metode fisik dengan transaksi sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 5 Juni 2015, perusahaan dagang Kelvin membeli barang dagang secara kredit sebesar 4 juta dengan beban angkut pembelian sebesar 250.000. Untuk transaksi yang kedua, pada tanggal 7 Juni 2015, perusahaan dagang Kelvin menjual barang kepada Tuan Ani secara kredit sebesar 2 juta dengan harga pokok penjualannya sebesar 1.250.000. Dan transaksi yang terakhir, pada tanggal 8 Juni 2015, Tuan Anip mengembalikan barang dagang yang telah ia beli pada tanggal 7 Juni 2015 senilai 800.000 dengan harga pokok penjualan barang tersebut senilai 500.000. Nah, pertama, kita tulis dahulu keterangan awal, yaitu perusahaan dagang Kelvin, jurnal umum, periode Juni 2015. Dan berikutnya, jurnal yang muncul sebagai berikut. Untuk transaksi yang pertama, perusahaan dagang Kelvin membeli barang dagang secara kredit sebesar 4 juta dengan beban angkut pembelian sebesar 250.000. Jurnal dicatat sebagaimana mestinya, yaitu pembelian sebesar 4 juta di debit, beban angkut pembelian sebesar 250.000 di debit, dan utang dagang sebesar 4.250.000 di kredit. Untuk transaksi yang kedua, perusahaan dagang Kelvin menjual barang dagang kepada Tuan Anif secara kredit sebesar 2 juta dengan harga pokok penjualan sebesar 1.250.000. Dicatat piutang dagang, debit, dan penjualan kredit sebesar 2 juta. Ingat, pada metode fisik kita tidak mencatat persediaan barang dagang.
terakhir, Tuan Anit mengembalikan barang dagang yang ia beli pada tanggal 7 Juni 2015 senilai 800.000 dengan harga pokok penjualan barang tersebut senilai 500.000. Pencatatannya, retur penjualan didebit dan piutang dagang berkurang di kredit sebesar 800.000. Untuk terakhir, jangan lupa untuk mentotal seluruh transaksi. Nah, itu tadi jurnal untuk metode fisik. Lalu, bagaimana dengan pencatatan menggunakan metode perpetual? Berikut hasilnya. Untuk transaksi pertama, jika tadi pada metode fisik dicatat per akun termasuk beban angkut pembelian, pada metode perpetual, beban angkut pembelian berpengaruh menambah pada persediaan barang dagang. Sehingga pencatatannya, persediaan barang dagang 4.250.000 dan kredit utang dagang 4.250.000. Untuk transaksi yang kedua, hampir sama dengan metode fisik, namun terdapat pencatatan harga pokok dari penjualan, yaitu harga pokok penjualan di debit sebesar 1.250.000 dan persediaan berkurang sebesar 1.250.000. Transaksi yang terakhir hampir sama pula, namun pengembalian barang dagang atau retur berakibat pada kembalinya barang dagang yang semula dijual. Maka, akun yang muncul yaitu persediaan barang dagang bertambah di debit dan harga pokok penjualan berkurang di kredit sebesar 500.000. Dan seperti biasa, di akhir jangan lupa untuk mentotal seluruh transaksi. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan memahami jurnal umum perusahaan dagang? Akuntansi membutuhkan ketelitian dan pemahaman. Jadi, terus belajar dan semangat belajar akuntansi ya. Semakin kita tahu akuntansi, pasti akan semakin menyenangkan. Sampai ketemu lagi pada materi akuntansi yang selanjutnya. Let's have fun with accounting.